Kali ini gue akan membahas mengenai sejarah perjalanan panjang Sony PlayStation sampai bisa seperti sekarang. Tentunya gue rangkum bahasan tersebut agar menjadi singkat dan tidak bertele-tele. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Pada awalnya yang menjadi pertarungan konsol adalah Nintendo, yang dimana Nintendo meluncurkan penerus NES yaitu Super Nintendo pada tanggal 23 Agustus 1991 di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1992. Sony di sini masih berperan sebagai pemasok chip suara untuk Super Nintendo. Kemudian pada tahun 1991 atau tahun yang sama pada perilisan Super Nintendo, Sony mulai bekerjasama dengan Philips untuk merilis CD, yang dimana hal tersebut membuat penjualan cartridge dari Nintendo menurun. Sony berencana untuk mengajak Nintendo bekerja sama dengan membawa konsep CD-ROM ke dalam konsol Nintendo dengan nama Super Disk. Namun sangat disayangkan, Nintendo menolak kerjasama Sony untuk menggarap proyek Super Disk dikarenakan Nintendo tidak percaya oleh Sony. Dan benar saja, tujuan utama Sony membuat Super Disk bukan lain adalah untuk mematenkan hak CD tersebut. Lalu Sony mencoba membuat konsol besutan mereka sendiri yang pada tahun 1991 diumumkan Sony melalui CES di Chicago dengan nama PlayStation Station, yang dimana konsol ini bisa membaca cartridge milik Nintendo dan bisa juga untuk membaca CD milik Sony. Tetapi karena kesibukan Sony di bidang yang lain membuat konsol ini tidak jadi dirilis resmi di pasar dan hanya terjual kurang dari 200 unit konsol. Karena hal tersebut, kemudian Ken Kutaragi disuruh oleh Norio Oga yang berperan sebagai CEO Sony untuk menggarap konsol saingan Nintendo. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1994, Sony memperkenalkan konsol yang kita kenal sebagai PlayStation 1 atau PSX. Sony kembali mengenalkan teknologi baru dengan pengalaman gaming yang berbeda, yaitu gaming dengan konsep 3D. Nintendo tidak tinggal diam, kemudian Nintendo membuat konsol baru dengan nama Nintendo 64 yang masih menggunakan cartridge atau kaset. Pasar kurang melirik konsol besutan Nintendo dan pasar lebih memilih PlayStation sebagai kebutuhan gaming mereka. Konsep tersebut membuat Sony mengambil tata Nintendo sebagai raja konsol dengan total penjualan 102 juta unit dengan gabungan PS1, sedangkan Nintendo hanya mampu menjual Nintendo 64 dengan total penjualan 32 juta unit. Lanjut ke era perang konsol generasi ke-6 atau bisa disebut orang sebagai era 128 bit. Saat itu Sony dihadapkan dengan konsol besutan Sega yaitu Dreamcast dan konsol besutan Microsoft yaitu Xbox. Tidak mau kalah, Nintendo kembali mengeluarkan konsolnya dengan nama Nintendo GameCube. Alih-alih Sega memperkenalkan pengalaman bermain dengan sistem online, tetapi hal itu tetap tidak dapat mengguncang nama PlayStation di kalangan para gamer. Kembali Xbox memperkenalkan sistem bermain dengan cara online, yang dimana akhirnya hal tersebut membuat Sony menciptakan network adapter agar para player bisa bermain online. Bukan yang membuat Sony makin terpojok karena adanya kehadiran konsol pesaing tersebut, Sony malah tetap bertahan di tahtanya sebagai raja konsol pada perang era konsol generasi ke-6. Sony pun sempat merilis PS2 Slim pada tahun 2004, tetapi ada masalah pada saat perilisan tersebut karena pembuatan PS2 Slim dan ada masalah dalam pengirimannya. Namun, akhirnya PS2 Slim tetap diproduksi sampai pada tahun 2013. Masuk ke perang konsol generasi ke-7 yang dimana Microsoft mencuri start melalui Xbox 360 yang pada tahun 2005. Selang setahun kemudian, PlayStation 3 baru resmi dirilis dan dipasarkan di Amerika dan Eropa. Sony kembali melakukan gebrakan dengan cara bekerjasama dengan IBM dan Toshiba untuk membuat sel prosesor dan menggunakan Blu-ray untuk menyaingi HD DVD yang dibuat oleh Microsoft. Dalam press conference E3, Sony mengatakan bahwa mereka membangun sebuah chip superkomputer dengan konfigurasi 1 PPE dan 7 SPE. Berharap sel prosesor tersebut menjadi terobosan baru dalam komputasi gaming di konsol, developer malah kesulitan untuk memporting game yang mereka buat ke dalam PS3. Hal tersebut menyebabkan beberapa game multiplatform yang ada di PS3 mengalami grafik yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Xbox 360. Tetapi hal itu tidak membuat penjualan PlayStation 3 menurun, tentunya karena ada game eksklusif yang mampu memeras performa PS3 itu sendiri dan story game yang luar biasa hingga dikenang sampai sekarang oleh para player. Sebut saja ada Uncharted, The Last of Us, God of War, dan masih banyak lagi.
Sony sendiri pada tahun 2009 sempat mengeluarkan PS3 Slim dengan beberapa perbaikan pada hardware-nya, dan Sony kembali meluncurkan PS3 Super Slim yang mulai dipasarkan pada tahun 2013 dan berhenti diproduksi pada tahun 2017. Pada akhir pertarungan konsol generasi ke-7, ternyata yang memenangkan pertarungan tersebut tidak disangka adalah Nintendo Wii dengan total penjualan lebih dari 100 juta unit. Sedangkan untuk PS3 dan Xbox 360 hanya mampu meraih total penjualan sekitar 80 juta unit pada tahun 2013. Perang konsol masih berlanjut sampai kepada generasi sekarang ini atau generasi ke-8, yang dimana kita ketahui bahwa persaingan ini melibatkan Xbox One, PlayStation 4, Wii U, dan Nintendo Switch. Nintendo Wii U sebagai pembuka perang konsol generasi ke-8 ternyata gagal duluan dalam perang ini. Pada era ini, PlayStation merubah total bentuk kontrolernya, yang dimana PlayStation menghadirkan touch bar ke dalam kontrolernya serta hilangnya tombol pause dan select digantikan oleh tombol share dan option. Tetapi ada yang berbeda pada perang konsol generasi ke-8 ini, yang dimana PlayStation menawarkan 3 tipe untuk PS4. Yang pertama adalah PS4 Fat yang dihadirkan pada tahun 2013. Konsol yang paling basic dengan harga jual paling rendah jika dibandingkan dengan tipe lainnya. Lalu pada tahun 2016 Sony kembali meluncurkan PS4 Slim dengan ada sedikit peningkatan di bagian grafik, yaitu PS4 Slim menghadirkan pengalaman bermain dengan menggunakan HDR. Tidak sampai di situ, Sony kembali meluncurkan PlayStation 4 Pro dengan tipe tertingginya untuk saat ini. Sony kembali melakukan peningkatan dengan memasukkan 4K upscaling dan HDR ke dalam konsol mereka. Sampai video ini dibuat, PlayStation 4 kini telah terjual lebih dari 100 juta unit, sedangkan untuk pesaingnya yaitu Xbox One hanya mampu menjual 40 juta unit, dan Nintendo Switch sendiri sudah terjual 56 juta unit di seluruh dunia. Jadi apakah Sony akan kembali menang dalam perang konsol generasi ke-8 ini? Bagaimana dengan perang konsol selanjutnya, di mana kita tahu bahwa PS5 akan segera dirilis? Apakah penjualan konsol akan menurun karena ada mobile gaming? Tidak ada yang tahu pasti, dan tentunya bagaimanapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah dunia perkonsolan.